antropologi kita, podcast tentang tema kita adalah revitalisasi bahasa daerah, upaya menyelamatkan bahasa yang terancam punah. Ya, pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber kita, ya, beliau ini adalah seorang akademisi, Ibu Serepina Yurmaida, dan Bapak Sangga Sinambela. Ibu Serepina sendiri adalah dosen pengampu mata kuliah antropologi di Universitas Emputan Tular. Beliau ini sehari-hari memang sangat aktif sekali, ya. Kita kenal Ibu Serepina Yurmaida Esos MPD MIKOM ini sebagai dosen yang kreatif, ya, dalam membawakan mata kuliah, dan saya kira kita sepakat semua untuk memberikan apresiasi kepada beliau yang telah memberikan beberapa trik-trik untuk mahasiswa menjadi kreatif. Selanjutnya Pak Sangga Sinambela sendiri adalah seorang dosen juga. Beliau ini membawakan mata kuliah ilmu hukum, ya. Jadi kami di sini akan bincang-bincang singkat bagaimana kita membahas masalah bahasa daerah. Oke, selanjutnya Mbak Ayu bisa lanjutkan. Ya, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Kita dari kelompok 8. Ya. Anggotanya ada Pak Lemens Kodongan, ada saya Yupriani, dan 3 orang teman saya, ada Awanda, Pak Elias, dan Pak Giat. Tema kita kali ini adalah revitalisasi bahasa daerah, upaya menyelamatkan bahasa yang terancam punah. Revitalisasi sendiri itu apa? Revitalisasi kan sebuah peremajaan, ya Bu, sebuah proses membangun atau cara perbuatan untuk membangun kembali sesuatu yang tadinya terberdaya, tapi itu hampir punah atau hilang. Makanya kita perlu melakukan peremajaan kembali, seperti itu. Nah, dari bahasa daerah yang kita punya, kita tuh Indonesia ini kaya akan bahasa daerah kan. Kita ada 34 provinsi, dari 34 provinsi itu tersebut 718 kita punya bahasa daerah. 25 bahasa daerahnya terancam punah dan 11 bahasa daerahnya sudah punah bahkan. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 8 adalah dari Maluku. 3-nya dari Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah sebenarnya udah punya, Bu, cara buat mengatasi punahnya bahasa daerah ini. Mereka itu melalui Menteri Pendidikan, Ristek Budaya udah mengangkat revitalisasi bahasa melalui anak-anak SD, melalui sekolah-sekolah mereka udah ini. Makanya sekarang masih ada kelanjutan kegiatan tersebut seperti itu. Oke, kita kembali ke Ibu Serepina, ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Serepina. Ibu Serepina, bagaimana cara pandang Ibu melihat bahasa dari sisi antropologi? Iya, aduh, luar biasa ini ya. Saya diundang di kelompok yang kreatif ya di acara kita. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman ya. Kalau dikatakan bahasa di dalam perspektif antropologi ya, antropologi itu sendiri tidak melihat dari satu sisi saja ya, tidak dilihat dari satu ilmu saja. Masih banyak ilmu-ilmu yang masuk di dalam antropologi ya. Salah satunya ilmu paleontologi, arkeologi, ilmu pemerintah, administrasi, politik, dan yang terakhir adalah linguistik ya. Nah, linguistik ini adalah bagian dari bahasa ya. Kata kerennya itu kan linguistik ya. Malah ada sekarang katanya antropologi linguistik, ya kan, seperti itu. Benar nggak sih, pernah baca nggak? Ya, pernah dengar itu ya. Nah, jadi antropologi linguistik itu kalau dilihat dari sisi di sudut pandang suku bangsa yang ada di penjuru Nusantara sangat banyak sekali. Ya, saya sambil salah satu studi kasus ya, salah satu studi kasus. Bahasa yang ada di Sumatera. Ya, bahasa yang ada di Sumatera, bahasa antropologi linguistik ya, kita kaji itu ya. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan ya, itu sepertinya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip banget ya, hampir bersamaan, 11-12 itu. Contohnya seperti ini, bahasa dari Padang, Sumatera Barat ya, itu apo kemano ya kan, di mano. Nah, bahasa dari bahasa Jambi itu bisa jadi kemano, di mano, siapa. Nah, itu bisa dikatakan demikian ya, dari bahasa-bahasa yang kita kaji. Nah, inilah yang dikatakan dari sisi-sisi antropologi, bahwa di seluruh penjuru Nusantara bahasa antropologi linguistik ini sangat luas sekali dan bisa dijadikan kajian metodologi juga, menjadi sebuah penelitian. Tadi sudah disampaikan sama
Mbak Ayu ya, bahwa suku bangsa ini 700 sekian ya 700 sekian yang ada di penjuru Nusantara. Bayangkan bagaimana bahasa itu bisa dipersatukan. Kalau kita berada di saya ada berada di Sumatera Utara, saya pakai menggunakan bahasa Jambi atau bahasa Jawa gitu misalnya, nggak akan masuk ya. Tapi bagaimana caranya saya masuk di daerahnya Sumatera Utara dengan menggunakan logat dan dialek yang bisa diterima mereka, seperti itu Pak. Pandangan dari sisi antropologinya. Lalu apa fungsi penggunaan bahasa daerah menurut Ibu sendiri? Ya, fungsi bahasa dari untuk kita ya tentunya itu adalah bahasa yang dikatakan identitas nasional ya, merupakan identitas nasional, dan dia adalah pemersatu, bahasa pemersatu di seluruh penjuru Nusantara, suku bangsa yang ada di Indonesia yang 700 sekian tadi, itulah pemersatunya. Itu menurut saya, jadi identitas nasional, kebanggaan kita itu bahasa kita. Jadi diri lah ya Bu istilahnya. Iya, jadi nunjukin diri kita. Indonesia bahasanya banyak Iya, banget. Mbak Ayu dari mana Mbak Ayu? Jawa Bu, Nah, Ayu dari Jawa. Jawa. Nah, Mbak Ayu sama bahasa ibu namanya kan? Batak beda kan? Iya. Jadi bahasa Gimana daerahnya Pak? harus- Pak Sangga gimana? Bahasa Batak Iya. sama bahasa Jawa beda kan Pak? Pasti sangat Ya, beda. iya. Kita juga dari Indonesia Oh. dengan dari Kendari ini Pak berbeda-beda bahasanya. Kita kembali coba ke Pak Sangga dulu. Baik, terima kasih. Pak Sangga, kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya. Menurut Bapak, alasan apa yang membuat kita harus tetap mempertahankan adanya bahasa daerah, Pak? Ya. Baik, sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Serepina, bahasa daerah itu merupakan kekayaan, Iya. kekayaan budaya Iya. dari suatu bangsa. Kita bangsa Indonesia, tadi sudah dikatakan oleh Mbak Ayu, memiliki 718 bahasa daerah. Waduh. Bayangkan. Luar biasa. Mungkin kita paling terbanyak kali, mungkin paling terbanyak di dunia bahasa daerah dalam satu wilayah negara. Jadi itu merupakan budaya kita. Dan jangan salah, bahasa daerah itu merupakan warisan nenek moyang kita, Pak. Itu yang harus kita pertahankan. Pak ya. Di samping dia sebagai budaya suatu negara, itu juga sebagai pemersatu. Karena sesama suku, dia pasti akan mempergunakan bahasa daerah. Tetapi untuk secara global, ya tentunya akan bahasa pengantar kita, bahasa Indonesia yang akan kita kedepankan. Tetapi sebagai ciri khas suatu negara, bahasa daerah itu harus kita pertahankan. Iya, betul. Itu sangat membanggakan bagi negara kita. Ya tapi ini Pak, ini kan sudah mau ada yang punah Pak, ini sebagian kan, dari 25, 11 sudah punah, Ya. ya kan? Iya. Sekarang ini menurut Bapak sendiri, bagaimana cara mempertahankan penggunaan bahasa daerah itu sendiri Pak? Baik, terima kasih Pak. Tentunya kita berada dalam suatu negara Indonesia, akan ada upaya-upaya. Berbicara negara, mari kita berbicara dalam skop kecil. Keluarga, Ya. Iya. keluarga terkecil. Kalau tidak kita biasakan berbahasa daerah, mungkin nanti akan tidak tahu generasi-generasi berikut, Pak. Aduh, Bapak ini Iya, sindir betul, saya sindir, kayaknya. Pak. Iya kayak Iya. saya Pak, masih- kita harus akui, Pak. Iya, Kita iya. harus akui suku-suku di Indonesia ini juga cukup banyak. Iya. Tetapi banyak suku-suku lain yang tidak menggenerasikan berikutnya itu dengan berbahasa daerah. Begitu, Pak. Banyak Pak. Saya salut. Saya dari Batak. Orang Batak sendiri sekarang sudah banyak yang generasi mudanya tidak mengerti Kota bahasa yang di Batak. kota-kota Pak ya. Ya. Kota yang lahir begitu Pak. mereka Tetapi udah kalau nggak kita berguna lihat bahasa dari daerah. suku Jawa, Iya. dari suku Sunda, dari kecil sudah dibiasakan berbahasa daerah. bahasa daerah. Jadi tetap lestari, Pak. Iya. Enggak juga sih Pak. Ya juga. Sebagian. Inilah. Itu Ada kalau yang nggak Bapak setuju. berbicara dari skop kecil ya, dari keluarga. Iya. Nah, dari upaya pemerintah, tentunya pemerintah akan melaksanakan sebagaimana kegiatan-kegiatan budaya dengan Iya. berbahasa kita memberikan pameran budaya kita di luar negeri. Iya. Terus internal sendiri di dalam daerah, Iya. perda-perda dalam pendidikan sekolah-sekolah sudah dimulai memberikan pelajaran bahasa daerah. Itu tujuannya untuk memperkaya atau mengenalkan bahasa ini terhadap generasi-generasi berikutnya, Pak. Oh gitu Pak. Itu. Jadi permasalahan sekarang kan bahasa daerah kan tidak diajarkan juga di kurikulum Pak. Itu jadi kendala juga. Maaf, Pak. Sudah, bahasa daerah justru sudah diberikan dalam materi sekolah, Pak. Sudah Ada. masuk, Ada di Bandung sudah juga masuk. ada ya, bahasa Sunda Sudah ya, masuk bahasa bahasa. Sunda. Kalau untuk daerah Jawa Barat Jawa bahasa Barat Sunda. sebagian. Mungkin Artinya untuk belum secara nasional Pak. Iya, Iya, daerah belum. iya. sudah, Sebagian, sudah Pak, sebagian. sudah Pak, Oh, sudah sudah Pak. semua ya? Sudah kurikulum sekolah sudah diterapkan. Itulah salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan
bahasa daerah. Oke, kita kembali ke Ibu Seperti Serpina. Iya. Ibu, menurut Ibu apa penyebab punahnya bahasa daerah menurut Ibu sendiri? Ya, karena salah satunya ya sosialisasinya ya, sosialisasinya gitu ya. Dan tidak terbiasa ya Pak Sangga ya. Betul. Tadi kan Pak Sangga bilang di keluarga aja Dalam kalau kita skop tidak kecil aja, biasa- dalam kalau skop tidak kecil. dibiasakan maka ya akan punah kan. Ya salah satu contohnya ya saya di keluarga saya bahasanya bahasa Indonesia padahal aslinya Iya. orang Batak ya kan. Saya dengan anak saya dengan suami berbicara bahasa Indonesia. Ya, terus gimana interaksinya Bu? Kita Iya, biar harus- kemarin iya, dimulai makanya Pak. kita Harus makanya dimulai. kita Kita mulai, juga kan nggak kuasai bahasa daerah Bu. Iya. Sebentar, gimana kita bisa menurunkan kepada anak kita? Itu kan kendala Pak. Begini Pak, Kendala ada pepatah banget. mengatakan terbiasa karena dibiasakan. Kebiasaan. Harus kita mulai dibiasakan. Harus dimulai Pak. Iya, Karena Kalau di kalau enggak kampung-kampung memang Pak, di kampung-kampung Iya. itu memang masyarakat Iya, itu apa kita harus tinggal di Jawa Iya, dulu biar tidak. kita Makanya kita Iya. segala sesuatu hal yang baik ya harus kita mulai Pak. Iya, iya. Kalau enggak kita mulai kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Kan gitu. Harus kita kita harus mempertahankan. Jadi ibu-ibu, mahasiswa pun harus belajar bahasa daerah. Iya. Jangan lupa. Siap. Siap. Baik, sesi terakhir ini kita ucapkan terima kasih ya. Udah cukup waktunya kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Sangga Sinambel dan Ibu Serpina Tiur Maida. Jadi kami pada kesempatan ini memberikan apresiasi kepada kedua narasumber kita. Kawan terima kasih ya teman-teman ya. Baik. coba Terima dong. kasih. Terima kasih dari bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya ya. Mau lihat deh. Mengerti. Karena kami berada di wilayah Jawa Barat, matur suhun. Terima kasih ya. Matur nuwun atau matur suhun? Matur nuwun. Oke.